Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alika al-athari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramun asatidatul fudala wa masyaikhul kurama wa jami'ul hadirin wal hadirat al ahibba rahimakumullah. Yang saya hormati dan saya ta'zimi segenap para asatid, para alim ulama, wabil khusus yang terhormat al-ustadz al-mukarram ad-da'i ilallah Ustadz Abdurrahman Akase al-Hafidh hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayatihi amin wa atala Allah umrahu fi sihatin wa afiyatin zahiran wa batinah. Dan juga yang kita hormati pada mukarram al-ustadz Dr. Mursalin, dan juga kepada para asatid yang berhadir pada pagi hari menjelang ini yang saya banggakan, wabil khusus Dewan Guru Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Izzatul Quran As-Sa'diyah. Berikut santriwan-santriwatnya, dan terlebih yang saya apresiasi kepada santriwan-santriwati yang diwisuda pada pagi hari ini. Kita doakan bersama-sama semoga putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah, putra-putri yang taat kepada Allah, putra-putri yang berbakti dengan kedua orang tuanya, putra-putri yang betul-betul di akhirat kelak memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya, putra-putri yang bermanfaat dan memberikan manfaat bagi orang banyak dari umat Nabi Muhammad, putra putri
yang ilmunya bermanfaat, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang-orang di sekelilingnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada wali santriwan santriwati saya apresiasi, seperti mana antum bangga pada pagi hari ini menyaksikan putra putri antum memakaikan antum mahkota, disaksikan oleh orang banyak. Antum pasti menangis, saya pun menangis, saya terharu. Meskipun tidak ada anak saya yang memakaikan mahkota pada pagi hari ini, tapi menyaksikan putra putri antum memakaikan mahkota di atas kepala antum itu sudah satu kebanggaan buat saya. Ini baru gambaran di dunia, bagaimana dengan aslinya nanti. Mahkotanya pun terbuat dari sejenis kertas. Kita sudah menangis, kita sudah bangga, kita sudah senang. Betul tak betul? Bagaimana nanti di akhirat, ala ru'usil khalaik, yang menyaksikan bukan 10-20, bukan 100-200 orang, yang menyaksikan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kursinya bukan terbuat daripada kursi kayu jati seperti ini. Kita duduk di atas kursi kayu jati saja sudah bangga. Betul tak betul? Bukan karena duduk di atas kursinya kita bangga, karena kita mendapatkan mahkota daripada anak kita, mendengar anak-anak kita hafalan Al-Qur'annya lancar, menyaksikan anak kita di wisuda, kita sudah bangga, kita sudah senang. Alhamdulillah. Bagaimana di akhirat nanti, yang aslinya itu akan terwujud, akan menjadi kenyataan, asalkan betul-betul putra putri kita ini bisa menjaga Al-Quran dengan baik, bisa mengemban amanah dengan baik, dijaga betul-betul anandaku ya, hafalannya dijaga. Setelah dihafal sampai 30 juz, itu satu kebanggaan buat kalian semuanya. Demi Allah, saya menangis. Jangan sampai jadi seperti saya. Tapi tidak ada istilah berakhir dalam belajar, menuntut ilmu dan menghafal. Saya jujur bukan orang yang hafidul Quran seperti Ustaz Abdurrahman. Beliau sudah hafidul Quran, saya belum. Kalau Al-Qurannya saya hafal, isinya saya belum hafal semuanya. Meskipun saya ini imam, saya imam di Islamic Center, imam rawatib. Alhamdulillah. Kalau seperti saya yang tidak hafal Al-Quran saja bisa jadi imam di Islamic Center, bisa dapat beasiswa saya ke Timur Tengah, ke Hadramut dari Kalimantan Timur ini. Bagaimana dengan antum ini? Sudah contoh didapatkan di pondok pesantren Izzatul Quran ini. Satu daripada dingsana kita, saudara kita ini ada yang meneruskan perjalanan belajarnya ke tanah suci Mesir. Alhamdulillah. Karena di sana gudangnya ilmu, gudangnya para aulia, gudangnya para ulama. Masya Allah, luar biasa. Kalau bukan karena barokah Al-Quran, karena apa coba? Betul betul. Di dunianya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya apresiasi ya, dengan kalian semuanya. Teruskan hafalan Al-Qurannya. Yang baru 5, yang baru 10, yang baru 15, apalagi yang sudah mendekati 25 juz, pertahankan hafalannya dulu, pertahankan. Ini satu karunia Allah apabila kita mampu menghafal
Al-Quran. Banyak profesor, banyak doktor gelarnya, bahkan berikutnya lagi ada tambahan-tambahan yang lainnya lagi. Belum tentu menghafal Al-Quran bisa, belum tentu hafal Al-Quran, betul-betul. Tapi antum tidak ada gelar, belum ada gelar ini, belum ada gelar SPD, MPD, LC, SH, belum ada. Tapi semua gelar itu kalah dengan antum semuanya. Betul-betul. Sallu ala Muhammad. Takbir. Gelar SH, saya baru mendapatkan gelar SH, cuman S1. Saya gak bangga, biasa saja. MPD, SPD, biasa saja. Yang membuat kita bangga itu dimana kita bisa hafal Al-Quran. Karena Al-Quran bisa dibawa ke akhirat, bisa menjadi the best of people nanti di sana. Betul betul. Itu Al-Quran. Menjadi apa? Sahabat di alam barzah, menjadi sahabat di mahsyar, akan memberikan pertanggungjawaban di setiap titik-titik yang akan membahayakan buat kita, mulai daripada hisab, mizan, siratal mustaqim. Al-Quran siap di sana berdiri untuk menyelamatkan orang yang peduli, apalagi yang hafal dengan Al-Quran tersebut. Alhamdulillah, antum demi Allah lebih mulia daripada yang bergelar tersebut. Kecuali mereka yang bergelar itu juga hafal Al-Quran, luar biasa. Profesor hafal Al-Quran, doktor hafal Al-Quran, SH hafal Al-Quran. Kayak beliau tuh, MPD, SPD hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Saya nyatakan beliau lebih hebat daripada saya. Saya nyatakan antum kalian semuanya lebih hebat daripada saya. Makanya saya tidak pantas berdiri di sini. Tidak pantas, apalagi ini lebih tinggi daripada kalian semuanya. Kalian memikul Al-Quran, yang saya bawa cuma tongkat. Mana lebih mulia tongkat dengan Al-Quran? Ayo, mana lebih mulia? Tapi ini tongkat kalau malam jadi ular loh. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, cukup Anda berbangga dengan hafalan Anda. Amin. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ, sampai menghafal saja. Terus ke season berikutnya. Apa itu? Mengamalkan Al-Quran. Kandungannya itu diamalkan. Karena syaratnya nanti yang akan diprioritaskan oleh Allah bagi anak-anak yang disaksikan oleh segenap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakaikan mahkota yang hakikat, yang aslinya, itu yang menghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Ya, man qara'al Quran wa amila bihi, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, diulang-ulang, dihafal-hafalannya diulang-ulang. Karena kalau tidak diulang-ulang, tidak dibaca, itu bisa hilang hafalannya. Orang kalau sudah hafal Al-Quran kemudian tidak diulang-ulang, tidak ada murajaah, apalagi sampai hilang hafalannya, ini akan menjadi bencana juga buat kita. Memang di sisi lain kita mendapatkan kekayaan karunia dari Allah berkat Al-Quran, tapi kalau tidak pandai menjaga, akan menjadi bumerang juga buat kita. Betul-betul. Kalau sampai hafalannya hilang, tidak mau murojaah, Anda berdosa. Betul-betul. Oh, jadi di sisi lain kita bangga, kita bahagia, kita girang, tapi di sisi lain juga harus hati-hati. Karena yang ada pada diri Anda ini lebih bernilai daripada permata,
daripada berlian, apalagi emas. Jadi harus pandai-pandai menjaganya, jangan sampai hilang dicuri orang, jangan sampai mahkotanya hilang diambil anak-anak orang. Pertahankan itu mahkota, mulai daripada mahkota palsu sampai nanti menuju ke mahkota yang aslinya. Insya Allah marhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Baru kalau sudah kita banyak murojaah, hafalannya kuat, kemudian pelajari kandungannya. Kebetulan antum punya guru, antum punya ustadz ini juga ahli tafsir Al-Quran. Bukan hanya hafal. Kalau cuma hafal saja banyak yang hafal, betul. Tapi punya keistimewaan ustadz kita ini, ya, di samping beliau hafal Al-Quran, juga memahami kandungan Al-Quran itu sendiri. Ini yang terpenting. Bukan hanya dapat memahami, dari segi bahasa Arabnya juga bisa ditransferkan dengan bahasa Inggris. Waduh, luar biasa. Bukan hanya bahasa Indonesia, bukan hanya dengan pakai bahasa Makassar sana, tapi juga pakai bahasa Eropa sana. Alhamdulillah. Jadi bahasa dunianya ada, bahasa akhiratnya ada. Bahasa Arab itu bahasa akhirat, bahasa dunianya bahasa Inggris. Masya Allah, bahasa Eropa itu. Ya, kalau bahasa kampung halamannya sudah semuanya bisa. Alhamdulillah. Makanya saya apresiasi sebenarnya setelah saya teliti, ya, Ustadz ini luar biasa. Luar biasa Ustadz, ini potensi, ini aset. Untuk kota Samarinda ini aset. Belum punya tempat yang permanen, baru dipinjemi orang. Kedua, baru 2 tahun. 2 tahun itu ya Allah, sangat dan amat relatif singkat. Itu bisa meluluskan wisudawan, wisudawati lebih daripada 20. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini sangat dan amat potensi sekali. Cikar Bakal, Kalimantan Timur berjaya, ya, di bawah asuhan pondok pesantren mana ini, Izzatul Quran As-Sa'diyah, yang ketua yayasannya guru kita, masih muda, gagah lagi. Sallallahu Muhammad. Allahu Akbar. Ini 31 aja kurangnya, pendukungnya yang kurang. Betul. Nih saya mau tanya sama bapak-bapak, siap nggak menjadi pendukung? Ini saya mau tanya sama ibu-ibu, siap Bu berjuang menjadi pendukung Ustadz kita, siap? Yang keras Bu, siap apa tidak? Siap. Awas ya, kalau udah bilang siap kemudian tidak terbukti, ya hati-hati, dapat ancaman ini. Iya, harus siap jadi pendukungnya. Kalau ada pendukungnya saja, insya Allah akan pesat berkembang, ya, pondok pesantren Izzatul Quran akan menjadi ikon di kota kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Apa pendukungnya? Pendukungnya yang pertama, kita sediakan tempat yang permanen. Siap gotong royong? Siap gotong royong? Ya, menyediakan, memfasilitasi tempat yang permanen. Ya, masa kita, oh putra kita belajar dengan Ustadz Fulan, nanti setelah 2-3 tahun sudah asik-asik belajar di sana, harus pindah ke sini pula, nanti dipindah lagi ke sini, lagi dipindah-pindah tempatnya karena belum punya tempat permanen. Ya Allah, ya, ini perlu pendukung, ini perlu orang yang siap investasi akhirat. Allahu Akbar. Jangan cuma kita mengambil ilmunya saja. Anak kita udah selamat nih, berkah daripada pondok pesantren beliau. Ya, sekarang kita investasi akhirat. Siap apa siap? Insya Allah. Saya yakin, 1000 yakin, kalau di sekitar yang hadir di sini ada yang mempunyai tanah yang banyak.
Saya yakin, seyakin-yakinnya, ada yang mempunyai tanah yang luas, mungkin hektaran ada. Nggak usah banyak-banyak. Ustaz, saya investasi akhirat, saya kebetulan punya tanah 4 hektar. Nggak apa-apa, ambil 2 hektar buat Pak Ustaz. Betul-betul. Ini yang 2 hektarnya biar buat saya. Bahasanya begitu. Sebenarnya yang 2 hektar yang diserahkan dengan Pak Ustaz itu punya dia. Betul-betul. Jadi apa? Jadi sodakoh jariyah. Allahu Akbar. Kalau saya nih, saya punya tanah banyak, sekalipun di tengah kota, melihat Ustadz potensi seperti ini, saya kasih tanah untuk beliau. Betul. Saya punya saudara, seumpama masih gadis, saya kasihkan saudari saya untuk beliau. Marah-marah tuh istrinya. Potensi nih. Ini kalau memandang dalam dunia bisnis ini, wah, ini kalau kita masuk di dalamnya, ini potensi menjadi orang kaya. Peluang keberhasilan itu sangat mudah untuk dicapai. Allahu Akbar. Ini untuk dunia akhirat, para bapak, para bunda sekalian. Ya, insya Allah sepulang dari sini nanti siap-siap Pak Ustadz, ada jamaah kita yang datang dengan antum untuk menyerahkan tanahnya, sekaligus sertifikatnya Pak Ustadz, sekaligus bangunannya Pak Ustadz, sekaligus uangnya Pak Ustadz, bukan putrinya. Iya, insya Allah tidak rugi Pak, tidak rugi, karena itu yang akan menunjang kehidupan kita nanti di akhirat. Betul Pak, betul. Kata Rasulullah SAW, idza mata al-insanu wa fi riwayatin idza mata ibnu Adam, ya, idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seseorang meninggal, itu terputus semuanya. Dengan mobil yang dicintainya terputus juga, dengan rumah yang dibanggakannya terputus juga, ya, dengan apa? Sepeda motor yang selalu dipakai malam hari terputus juga, semuanya terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 hal yang tidak bakalan terputus, selalu tersambung. Shadaqatun jariyatun, sodakoh jariyah. Kalau bapak menghibahkan 2-4 kapling kepada beliau, dibangun pondok pesantren, kemudian muridnya sudah banyak seperti ini, duduk di sana, tinggal di sana, baca Al-Quran di sana, berapa banyak keuntungan bapak. Kalau tanah cuma dipakai, ya, diisi saja dengan yang jual pentol di sana, diisi dengan ruko, diisi dengan rumah, hanya sebatas itu. Kemudian hasilnya mungkin ada Pak Ustadz, uang sewaannya setahun berapa? 40-50 ribu, seumpama tanah kita tuh disewakan 1 tahunnya 40 ribu, dibanding dengan ketika kita hibahkan dengan Pak Ustadz, dibangun pondok pesantren, setiap anak menghafal Al-Quran di situ. Ingat dalam sebuah hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah, siapa orang yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, kitabnya Allah, ini Al-Quran. Allahu Akbar. 1 huruf saja membaca daripada Al-Quran. Ini bukan 1 huruf lagi, bahasanya bukan huruf, tapi bahasanya juz. Sudah berapa juz? Bukan ayat lagi, juz sudah berapa juz. Ini kalau bahasanya baru mulai belajar nih, berarti bahasanya per huruf. 1 huruf saja, kutibat lahu hasanah, dicatat oleh Allah. 1 hurufnya itu mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu, kemudian kata Rasulullah, dari 1 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun wahidun. La aqulu, aku tidak menyatakan alif lam mim itu 1 huruf, tidak, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, yasin 2 huruf,
Ain, Sin, Qaf. Ya, 3 huruf. Itu sudah 30 pahala kita dapatkan. Kalau sampai 10 ayat, berapa huruf, berapa pahala didapatkan? Kalau 1 juz, berapa ratus ayat, berapa ribu huruf, berapa pahala kita dapatkan? Kita tidak membaca Al-Quran, Pak Ustaz. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan pahala daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut? Anda fasilitasi itu, Pak Ustadznya. Bisa bikin pondok pesantren. Ini tanahnya dari siapa? Oh, dari Fulan bin Fulan. Selagi itu tanah, di atasnya ada gedung pondok pesantren Tahfidzul Quran, Izzatul Quran, As-Sa'diyah. Banyak yang wisudawan-wisudawati dari situ. Ada yang 30 juz, ada yang 15 juz, ada yang 20 juz, ada yang sudah mendapatkan beasiswa ke luar negeri sana, dan terus menerus keluar masuk dari pondok pesantren itu. Berapa ribu bahkan juta pahala didapatkan oleh orang yang mempunyai tanah tersebut. Betul nggak betul? Ini investasi akhirat merugikan apa menguntungkan? Menguntungkan ya ikhwan. Allahu Akbar. Siap investasi? Siap? Insya Allah. Yang keras siap apa siap? Siap. Saya tidak mau memanggil orangnya, ya, takut sumpah nanti malu. Habib jangan dipanggil saya Habib, nanti itu one by one saja dengan Ustaz. Nanti sepulang dari ini, nanti saya langsung akan datang ke Pak Ustaz. Pak Ustaz memang butuhnya berapa hektar gram? Wah, kata Pak Ustaz nggak banyak-banyak, cuma 6 hektar aja. Allahu Akbar. Insya Allah sanggup. Ya, ini yakin di sini ada orang-orang yang banyak hartanya, banyak tanahnya. Investasikan tanah kita, harta kita. Untuk apa? Untuk akhirat nanti. Kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah manakala dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan selalu berinvestasi amalan untuk nanti di akhirat. Sedikit-sedikit sagan akhirat. Ini yang untuk akhirat ini. Kekal abadi, ya, jariyah, terus mengalir pahalanya kepada kita. Allahu Akbar. Baru kita mengkader anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau sudah anak kita hafal Al-Quran, tidak dilakukan lagi kesolehannya. Betul-betul. Saya berapa kali bertemu dengan Bapak Ustadz Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur. Mungkin Ustadz Abdurrahman tahu. Beliau siap untuk memberikan beasiswa kemanapun mau si anak tadi itu, dengan catatan dia hafal Al-Quran. Beasiswa tuntas. Mau kemana saja, mau meneruskan ke perguruan tinggi, siap, kata beliau. Allahu Akbar. Tinggal nanti ustadznya menjalin silaturahmi dengan Bapak Wakil Gubernur. Karena orang yang hafal Al-Quran apalagi sampai 30 juz itu bukan orang sembarangan. Itu makhluk luar biasa, bukan juga makhluk planet, bukan. Dikira makhluk planet, bukan. Itu makhluk luar biasa, di atas rata-rata pada umumnya akal manusia. Betul-betul. Tidak semuanya orang bisa menghafal Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat loh, mukjizat. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan aku yang akan menjaganya. Jadi orang yang menghina Al-Quran, merendahkan Al-Quran, sama dengan merendahkan dirinya, sama dengan menghinakan dirinya itu sendiri. Betul-betul. Ketika menjaga itu Al-Quran, maka dia akan ikut serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu Al-Quran, ya, dari kemuliaan itu Al-Quran. Nih, maaf ya, ini Al-Quran. Ya, kita pegang ininya, tempat di mana Al-Quran diandak di situ. Ini, kita tidak punya wudhu, ya, maka tidak boleh kita memegang. Ininya saja tidak boleh, apalagi bentuk Al-Quran yang dipegang tidak punya wudhu. Dosa kita. Ini menunjukkan saking mulianya itu Al-Quran. Allahu Akbar. Saya akan kasih contoh lagi berikutnya. Ya, maaf. Saya pegang ini Al-Quran. Ya. Ini yang menjadi sampulnya ini, apakah jenis Al-Qurannya? Bukan. Ini sampulnya dari apa? Dibuat dari kertas karton.
dari kertas kardus, dari kertas yang keras, kertas. Ini karena jadi sampul Al-Quran, sehingga orang hati-hati betul untuk memegang Al-Quran ini. Dia mau baca Al-Quran, sebelum dibuka itu Al-Quran, dicium dulu itu kertasnya, sampulnya. Bawa Al-Quran gak sembarangan, begini bawanya, hormat. Allahu Akbar, ya. Ini sampulnya dicium, diciumi terus. Subhanallah, sampulnya ini bukan Al-Quran, karena nempel dengan Al-Quran. Jadi mulia enggak? Jadi mulia. Kok ada orang yang merabit-rabit, merobek-robek, ya, ini sampul Al-Quran, itu bisa ditempelin sama malaikat. Hati-hati itu, ya. Sama Allah bisa ditempelin gitu, ya. Karena dijaga oleh Allah, akan dihinakan oleh Allah orang yang menghinakan Al-Quran. Dimuliakan, luar biasa. Kita mau megangnya saja nih, langsung kata Allah, hei, la yamassuhu illal mutahharun. Sudah ada wudu apa belum? Kalau sudah ada wudu, boleh, ya, dipegang. Kalau nggak ada wudu, nggak boleh dipegang. Ini menunjukkan mulianya Al-Quran. Sampai yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan menjadi ikut mulia, diciumi juga. Coba sampulnya tadi itu yang tidak ada tulisan Al-Qurannya, dilepaskan dari Al-Quran, bisa jadi itu sampul, ya, jadi bungkus ikan asin, ya, jadi bungkus ikan asin, dirobek-robek, diinjak-injak, nggak jadi masalah, karena tidak mulia lagi, tidak ada bersentuhan dengan Al-Quran, tidak ada tulisan Al-Qurannya di dalam sampul tadi itu. Betul-betul. Jadi mulianya itu karena bersentuhan dengan Al-Quran. Ini anak-anak ini mulia. Makanya saya cium tangannya ini, bukan mencium tangan yang dohirnya, tapi cahaya Al-Quran yang nempel pada dirinya saya cium. Allahu Akbar. Karena ini di samping jadi keluarga ibunya, keluarga ayahnya, ya, oh ini anak saya, ini juga keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Orang yang menghafal Al-Quran, memikul Al-Quran itu orang spesialnya Allah, orang intinya Allah, orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan banyak orang yang usianya 70 tahun, 80 tahun, ain sin kop aja, jangankan dihafal, baca aja salah-salah, dibaca asako. Betul-betul. Yasin dibaca yasa. Alif lam mim dibaca alama. Apalagi mau menghafal modelnya kayak begini, baca aja nggak bisa. Betul-betul. Ini anak-anak kita, ya Allah, sudah suaranya merdu. Allahu Akbar. Ini sudah yakin yang akan membawa orang tuanya, keluarganya, dingsanak-dingsanaknya, familinya akan dibawa oleh beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau keluarganya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Kita mau jadi keluarga siapa? Hah? Kalau bukan keluarganya Allah, ingin mulia, jadilah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Lihat wajah-wajahnya, ya Allah, sudah lucu-lucu, bercahaya-bercahaya, betul-betul. Ini tidak terlihat dari wajahnya ini, ya, ada Android, nggak ada ini. Bukan wajah-wajah Android ini, bukan wajah-wajah Samsung ini. Betul-betul. Ini wajah-wajah Al-Quran semuanya, bercahaya semuanya. Subhanallah, karena Al-Quran itu nur, wa nurullah la yuhdalil asy. Cahaya Al-Quran itu tidaklah dia ingkap di hati anak putra putri kita, melainkan wadahnya, hati daripada putra putri kita itu memang sudah suci, sudah bersih, sehingga mudah menghafal Al-Quran. Betul-betul. Luar biasa. Coba bayangkan 2 tahun loh Pak, hafal Al-Quran 30 juz, 2 tahun. Bukan hafal saja, coba diacak bisa. Luar biasa. Posisi ayatnya tahu, halamannya tahu, juznya tahu. Melihat apa coba kalau bukan dari cahaya hatinya yang terang. Shallallahu alaihi Muhammad. Allah, apalagi yang diinginkan dari anak kita.
Ya, ini sudah lebih daripada menggembirakan lagi. Betul apa betul? Lebih lagi pada anak soleh lagi. Waladun salihun yad'u lahu. Ini lebih lagi. Al-Quran dibaca setiap hari olehnya. Kalau bukan orang tuanya yang senang, bak raja dan ratu selalu mendapatkan transfer dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pahala dan kemuliaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Imam Muhammad bin Sirin, salah satu min kibar tabi'in, beliau menceritakan tentang seseorang yang orang tua meninggal, ya, orang tua meninggalkan anaknya ahli Al-Quran. Muhammad bin Sirin yang kibar tabi'in, setelah si orang tuanya dikubur, maka dimimpikan oleh sahabatnya, sahabatnya melihat orang tua ini seperti saya begitu, duduk di atas kursi, ada meja luas dan banyak hidangan di atas meja tadi itu komplit, tinggal nyantap saja, mau apa saja ada di situ. Allahu Akbar. Dan tidak ada putus-putusnya. Kata temannya itu, ditanya, wahai fulan, kamu di sana seakan nikmat betul, ya, duduk di atas kursi yang terbuat daripada jamrud, dihias daripada perhiasan-perhiasan sana, kemudian makanan yang komplit, serba ada di situ, nyaman betul, enak sekali dia. Apa amalan kamu? Kata temannya ini, kata orang tadi, saya tidak banyak beramal. Ini bukan amalan saya. Yang menjadi penyebab saya seperti ini bukan amalan saya. Justru saya ini menangis. Saya disiksa di alam kubur. Baru saja diselamatkan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pelantara malaikatnya. Saya tanya kepada malaikat, ya malaikat, kenapa engkau selamatkan saya? Kata malaikat, ini karena anakmu telah mengkhotamkan Al-Quran. Anakmu yang selalu membaca Al-Quran, sambil dia duduk di toko peninggalan kamu, selalu dia buka itu lembaran-lembaran Al-Quran, dia baca itu lembaran Al-Quran, dan pahalanya oleh Allah disampaikan kepada Anda, sehingga Anda mendapatkan keselamatan dari Allah karena anak Anda yang pandai baca Al-Quran. Subhanallah. Ini yang membaca Al-Quran, bukan yang menghafal Al-Quran. Apalagi Al-Quran sudah ada di sininya, Al-Quran sudah ada di dalamnya, tidak dibaca saja, itu pahalanya mengalir terus. Yang di luar daripada hati dan akalnya saja dibaca, orang tuanya diselamatkan. Bagaimana kalau Al-Quran ada dalam hati si anak kita? Shallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Ini namanya orang tua yang sukses, yang bisa menjadikan si anak ini menghafal Al-Quran. Ini orang tua yang sukses. Saya apresiasi dengan Anda, dan saya lebih apresiasi lagi dengan orang tuanya. Betul-betul. Mudah-mudahan yang lain-lainnya juga bisa mengikuti, ya, kakak kita bisa hafal 30 juz. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Untuk orang tuanya bagaimana, Beb? Orang tuanya saya cuma satu meminta sekarang ini, keroyokan, belikan tanah, hibahkan kepada Pak Ustadz, bangunkan pondok pesantren Izzatul Quran di kota Samarinda. Insya Allah ini akan mendorong kehidupan yang luar biasa di dunia, selamat nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Siap apa siap? Segala sesuatu kalau kita kerjasama itu tidak berat dan tidak memberatkan. Betul-betul. Kalau rame-rame, ini ada 200, saya tanya sama Pak Ustadz tadi, ada berapa Pak Ustadz? 200 orang, ya, 200 santriwan-santriwati, luar biasa. Berarti kan ada 200 tambah 200 lagi wali muridnya, telah ada 400. Anggaplah 200, nggak dihitung suami istri suaminya saja. 200, kalau satu orangnya 10 juta saja, kali 200 sudah berapa tuh? Hah? 2M. Bisa nggak bikin pondok? Bisa. Berapa coba? 10 juta bisa bikin pondok. Berikut asramanya itu, betul-betul. Kalau kita bangun sendiri, mikir nggak? Mikir, aduh Beb, 2M Beb, aduh itu pandemi Beb, Beb. 2M Beb, nggak sedikit duit itu Beb. Itu nolnya aja susah ngitungnya Beb. Aduh banyak itu Beb.
Tapi kalau kita kerjasama 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, anu Pak Ustaz, saya nggak bisa langsung, sekarang 1 juta dulu, nanti 5 hari lagi 1 juta lagi, dicicil, nggak jadi masalah. Setengah bulan saya boleh Ustaz lunasin 10 juta, nggak apa-apa. 1 bulan terkumpul 2M, bangun langsung Ijatul Quran di kota Samarinda. Allahu Akbar. Insya Allah kita semuanya akan menunggangi pondok pesantrennya beliau, bak kapal yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap apa siap? Siap apa siap? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal. Ini mungkin yang saya dapat sampaikan, tidak panjang lebar ya, karena di sini banyak orang-orang yang mempunyai ilmu, lebih paham lagi daripada saya. Saya hanya memberikan motivasi, bukan ngajari antum. Saya memberi motivasi kepada antum, memberikan solusi supaya antum bisa di dunia senang, di akhirat senang. Sekarang patungan 10 juta 10 juta atau 20 juta 20 juta, atau mungkin ada yang lebih banyak lagi, nanti urusan itu saya semuanya. Alhamdulillah, insya Allah sebulan, 2 bulan, setengah tahun yang berikutnya Ijatul Quran sudah muncul di TPRI Kaltim. Amin. Yang wisudawan wisudawatinya bukan di TPRI Kaltim lagi, muncul di TV One. Amin. Waduh, perwakilan daripada Kota Samarinda, Kalimantan Timur, wisudawan wisudawati 30 juz di bawah asuhan Ustaz Abdurrahman Al-Hafidz. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan itu terwujud Pak Ustaz, mudah-mudahan terwujud Ustaz. Mendapatkan tanah, mendapatkan bangunan dalam waktu dekat ini. Amin ya rabbal. Berkat daripada Al-Quran, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah menghendaki, idza arada syai'an yaqulu kun fayakun, semuanya akan terjadi. Allah gerakkan hati antum semuanya. Sepulang daripada sini, antum runding semuanya, antum belikan tanah, antum bangunkan bangunannya. Insya Allah antum sudah dapat investasi nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Di dunia Allah ganti, di akhirat Allah senangkan kita. Senang dengan sebab anak kita, senang dengan sebab investasi kita. Insya Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita semuanya, khususnya hajat Al-Ustaz Abdurrahman, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'azim ala sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bi dawamil killah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma lakal hamdu syukra lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan. Wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidhalika ahla. Ya muyassira kulli 'asir. ويجابر كل كثير ويصاحب كل طريق ويمغني كل فقير ويمقوي كل ضعيف ويمأمن كل مخيف. يسر علينا يا الله كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوات اقضي حاجاتنا يا الله. استجب دعانا يا الله. نرجوك ونتوب إليك يا الله. Hadzal yawm al-mubarak. Ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu. Dengan kami bersama-sama bersimpuh di hadapan-Mu, menjerit, merengek, bermunajat, meminta, memohon kehadirat-Mu ya Allah. Memohon akan ampunan-Mu. Ampuni kami semuanya ya Allah. Dosa-dosa kami kian banyak, kesalahan kami kian banyak, menumpuk. Berkat daripada putra-putri kami yang sudah
hafalan Al-Quran yang 10, 15, 20 sampai ada 30 juz ya Allah. Demi memandang mereka, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami selaku orang tua mereka, dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Kau maafkan ya Allah. Kau angkat derajat kami seperti mana Kau mengangkat derajat mereka ya Allah. Kau muliakan kami seperti mana Kau muliakan mereka ya Allah. Kau bersihkan pula hati kami seperti mana Kau membersihkan hati mereka, sehingga Kau dapat menanamkan Al-Quranul Karim, mukjizat-Mu ada dalam diri mereka, ada dalam hati mereka ya Allah. Dengan mudah mereka menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran ya Allah. Bukti mengamalkan Al-Quran, mereka begitu cinta kepada orang tuanya ya Allah. Ya Rabb, semoga kecintaan mereka kepada kami orang tuanya itu terus menerus ya Allah, sampai nanti kami bersama-sama dalam surga-Mu ya Allah. Dan kelak mereka memakaikan mahkota yang betul-betul mahkota untuk kami ya Allah, di hadapan hamba-Mu yang lain ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami ya Allah semuanya hamba-hamba-Mu yang ikhlas, yang tulus mendidik mereka, anak kami ya Allah, yang ikhlas, yang tulus mengajari mereka ya Allah. Ya Rabb, juga kami mohon kepada-Mu ya Allah, balas mereka guru-guru yang mengajari Al-Quran terhadap putra-putri kami ya Allah. Hanya kepada-Mu kami mohon dengan balasan yang tidak terhingga, yang berlipat-lipat ganda, balasan berupa kebahagiaan dan kesenangan kepada mereka ya Allah, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Sebab mereka kami bahagia, sebab mereka kami selamat, sebab mereka kami senang beserta keluarga, bahkan kami selamat keluarga besar kami. Sebab guru-guru mereka ya Allah yang begitu gigih, rajin dan sabar mengajari anak kami ya Allah, yang bahkan anak kami dari nol belum bisa baca, sekarang bukan baca lagi, menghafal sudah bisa ya Allah. Kami bangga dengan mereka guru-guru anak kami ya Allah. Semoga Allah Engkau membalasnya ya Rabb, dan semua yang hadir di sini Engkau muliakan ya Allah. Kau muliakan ya Allah dengan Al-Quran seperti mana Engkau muliakan putra-putri kami pada hari ini dan seterusnya ya Allah. Serta Engkau gerakkan hati kami agar kami bisa berinvestasi akhirat ya Allah. Ya Rabb, Engkau yang maha tahu ya Rabb, dan sekian yang hadir di sini Engkau maha tahu siapa-siapa saja yang mempunyai tanah dan siapa-siapa daripada kami ini yang mempunyai uang yang banyak. Engkau gerakkan hati mereka ya Allah. Kau gerakkan hati mereka agar mereka hatinya lembut, mau berinfak, mau berinvestasi akhirat, membangunkan sebuah istana mereka di surga nanti dengan memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan pondok pesantren Izzatul Quran ya Allah. Karena itulah sebenarnya hakikatnya harta kami yang kami titipkan di pondok pesantren Izzatul Quran, itulah kepunyaan kami. Yang masih bimbang belum tentu kami miliki, belum tentu kami bisa makan ya Allah. Tapi yang sudah kami titipkan dengan Ustaz Abdurrahman kemudian menjadi pondok pesantren, itu adalah milik kami 100% ya Allah. Kami akan memutiki hasilnya nanti di akhirat ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, lembutkan hati kami semuanya ya Allah. Hilangkan dan angkat sifat-sifat bakhil yang ada pada diri kami ya Allah. Tanamkan sakhawatun nufus, sifat-sifat kedermawanan yang ada dalam hati kami, tanamkan kembali ya Allah. Kemudian kuatkan dalam hati kami sehingga kami selalu bisa berinvestasi akhirat karena-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang merupakan kebahagiaan untuk kami dan keluarga kami, merupakan kesenangan untuk kami dan keluarga kami, dan hari kesenangan permula untuk menyambut kesenangan yang hakikat nanti di akhirat dalam surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti mana Engkau kumpulkan kami dengan para tuan guru, dengan para santriwan-santriwati yang baru sudah wisuda ya Allah, kumpulkan kami dengan mereka semuanya dalam surga-Mu ya Allah. Semoga acara ini Kau berkahi ya Allah, Kau hujaini dengan rahmat-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.